Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya Kiss Art. Nah, kali ini saya nggak bikin tutorial tapi lebih kepada memberi informasi kira-kira apa aja sih ini yang bisa dijadikan pengait untuk tali masker, bisa juga untuk konektor masker. Nah, teman-teman masih pada semangat ya bikin aksesoris di bidang permaskeran ini. Nah, bisa disimak nih videonya, barangkali bisa membantu sekiranya kira-kira ada satu bahan yang kita pakai ternyata waktu itu bahannya nggak ada gitu ya, jadi bisa menggunakan bahan lain. Oke deh, tanpa berlama-lama silahkan disimak videonya. Yang pertama, di sini saya menggunakan kancing snap seperti ini. Warnanya banyak warna ya teman-teman. Di sini bahannya terbuat dari bahan plastik. Nah, ada pasangannya tersendiri. Jadi ada dua pasang dan dua pasang itu ada pasangnya juga. Jadi seperti ini. Kemudian untuk memasangnya kita membutuhkan alat seperti ini, yaitu pliers namanya. Jadi nanti kancingnya ini ditekan. Nah, material yang biasa dipakai kalau menggunakan kancing snap ini biasanya saya menggunakan tali minimal berukuran lebarnya 1 cm karena menyesuaikan lebar dari kancing snapnya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman bisa disimak. Jadi bentuknya seperti paku ya, jadi dia tinggal ditekan aja. Kalau teman-teman membuat tali masker dari bahan flanel atau konektor masker yang berbahan flanel, perlu alat penusuk dulu. Jadi untuk melubangi kainnya ditusuk dulu karena nggak kuat kalau hanya menggunakan ujung runcing dari kancing ini. Jadi menggunakan kayak dia semacam jarum atau paku gitu ya, panjang ukurannya, nggak saya masukkan di video. Nah, ini caranya seperti ini, ditekan, paskan penekannya itu di bagian tengah, karena kalau tidak ujung dari kancing ini akan rusak, jadi udah nggak bisa dipakai. Jadi harus menggunakan pasangannya yang lain, jadi harus diganti. Kalau membuat konektor masker menggunakan kancing snap ini, teman-teman bisa lihat tutorialnya di link di atas ya. Dan selanjutnya pasang kancing snap pasangannya di sebelahnya. Jadi bisa kita sesuaikan ukuran jaraknya seperti ini. Kemudian caranya sama dengan cara yang tadi, menggunakan pliers, ditekan aja seperti ini. Nah, selesai. Kemudian cara pakainya seperti ini, tinggal dipasang di karet maskernya. Tali masker seperti ini cocok untuk segala jenis ya, maksudnya untuk laki-laki dan perempuan juga bisa dipakai. Kelihatannya simple, bisa dipakai di segala suasana. Kemudian yang kedua, menggunakan kokot udang atau lobster clasp. Ya, ini yang sudah biasa umum dipakai ya oleh teman-teman crafter untuk dipakai di konektor masker atau tali masker. Nah, kokot udang ini ada berbagai macam ukuran, dari mulai ukuran 1,2 cm, ada yang 1,4 dan 1,6. Yang biasa dipakai biasanya 1,4 dan 1,6 cm. Untuk menggunakan kokot udang ini pastinya ada pasangannya, yaitu berupa ring seperti ini. Ring pun juga ada berbagai ukuran ya teman-teman. Ini saya menggunakan ukuran 0,5 cm atau 5 mm. Jadi pasangan wajib itu kokot udang dan ringnya. Cara pasangnya seperti ini. Dan ini beberapa hasil karya saya yang berupa tali masker dan konektor masker yang menggunakan kokot udang. Ada yang dari tali ulir, biasa di toko gorden itu ya ada. Kemudian dari manik-manik pasir yang dipadu dengan mutiara, dan ini dari rantai dipadu dengan batu pecah.
Jadi sekarang sudah mulai tren ya teman-teman, pembuatan dari tali masker ini ada banyak model, banyak bahan juga, dari manik kayu atau manik kapur, motif pasir. Jadi tinggal teman-teman mengkreasikan sendiri. Jadi untuk tambahan informasi, teman-teman yang membuat tali masker menggunakan manik-manik pastinya pakai senar ya atau benang. Nah, untuk mengakhiri menggunakan kodokan. Kemudian untuk yang pakai tali seperti ini bisa menggunakan klep penjepit bulu namanya. Kemudian ada juga yang seperti ini namanya klep penjepit tali. Ukurannya pun juga variasi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau mau order bahan bisa diteliti lebih lanjut karena takutnya nanti salah beli, salah ukuran ya, kan sayang. Kemudian untuk cara yang ketiga, di sini saya menggunakan peniti bohlam. Jadi model penitinya seperti ini ya teman-teman. Ini dulunya tren untuk peniti dagu juga supaya kain dari hijab yang dipakai itu nggak rusak. Jadinya seperti ini kalau sudah dipasang ke konektor masker atau tali masker. Ini konektor masker dari tali kepang. Kemudian yang tali masker ini terbuat dari tali kur. Untuk tutorialnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Bisa juga menggunakan manik-manik ya teman-teman, seperti ini dari mutiara, menggunakan peniti bohlam pengganti dari kokot udang. Dan ini cara penggunaannya ketika dipasang di tali masker. Karena dari peniti, jadi teman-teman diharap sedikit berhati-hati ya, karena namanya peniti kan tajam, takut ketusuk. Kemudian yang keempat, menggunakan piting atau kokot piting. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini lebih simple dari kokot udang, jadi dia tinggal ditekan gitu aja. Nah, untuk kokot piting ini ukurannya pun juga dari banyak macamnya, jadi mulai 1 cm ada sampai 3 cm pun ada. Ini yang saya pakai ukuran 1,7 cm dan 2,3 cm. Cara memasangnya sama dengan seperti kokot udang, ini menggunakan ring sambung. Untuk kokot pitik ini biasanya sering saya pakai untuk tali masker untuk anak-anak ya, karena memang cara pasangnya itu lebih mudah, jadi bisa menjangkau di jari anak-anak. Yang kelima, bisa juga menggunakan ini ya, peniti penanda rajutan atau locking stitch atau stitch marker. Bahannya terbuat dari plastik, warnanya pun juga aneka ragam. Ini cocok juga untuk dijadikan pengait di tali masker. Biasanya sih dikombinasikan dengan tali masker yang berbahan rantai plastik ya. Banyak beredar, cuma saya belum pernah bikin yang seperti itu. Jadi coba saya pasang di tali masker yang sudah saya bikin. Ini dari manik-manik. Lebih bagus sih kalau kita mencocokkan dengan warnanya ya. Jadi misalkan tali maskernya terbuat dari warnanya yang warna pastel, bisa disesuaikan dengan locking stitch ini biar cocok gitu. Dan seperti inilah hasilnya. Kemudian lanjut yang keenam. Di sini saya menggunakan paper clip
paperclip ini banyak dijual di toko-toko peralatan alat tulis ya teman-teman. Harganya pun juga jangkau, jadi satu pak itu isi ratusan kalau nggak salah ya, warna-warni. Nah ini saya gabungkan dengan tali ini, kalau nggak salah dia kayak tali sepatu gitu. Bukan tali kur, karena ini sifatnya lebih kaku dan lebih tebal. Ini saya kaitkan dengan paperclip, dan ini cocok digunakan untuk anak laki-laki biasanya, anak perempuan juga bisa. Jadi ini tali masker yang santai ya, bisa dipakai kemana aja. Untuk cara bikinnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh ya teman-teman. Masih semangat menonton ya. Nah ini yang ketujuh, saya iseng mencoba menggunakan ini namanya kancing cetit ya, atau kancing jepret, terbuat dari logam. Ini biasa dipakai di baju-baju anak-anak juga. Nah penggunaan kancing cetit ini bisa juga dikombinasikan dengan rantai. Ini saya pakai rantai warna. Potong rantai pendek aja, jadi nggak usah panjang-panjang, karena di sini fungsinya untuk mengaitkan dari kancing. Pastikan ujung rantai ini tidak terbuka ya teman-teman. Kemudian pasang ring pada rantai dan pasang juga kancing cetitnya tadi. Pasang di sisi sebelahnya juga. Dan ini hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita kaitkan di rantai maskernya menggunakan ring lagi. Ringnya di tengah-tengah rantai ya teman-teman. Kemudian kita kaitkan ke rantai masker. Oke, beginilah hasilnya, dan kita coba kita pasang di masker. Nah, unik ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi 7 macam aneka pengait tali masker atau konektor masker yang bisa teman-teman pakai sebagai, mungkin bisa menjadi alternatif jika salah satu bahan yang biasa teman pakai nggak ada, seperti kayak kemarin ya ketika kokot udang lagi langka sorry. Jadi bisa kita menggunakan pengait yang lain. Yang penting kita nggak boleh menyerah, misalkan aduh kokotnya habis atau kokotnya ada tapi mahal banget, akhirnya mandek sampai di situ nggak berkarya apapun. Nah jangan seperti itu ya gitu. Jadi jangan menyerah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Oke, happy crafting buat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.